Alat musik, catur, kaligrafi, melukis, bernyanyi, dan menari aku memang tidak bisa, tapi aku tahu sedikit tentang tarian pedang. Bagus. Bagus. Para penonton sekalian, gimana menurut kalian? Penampilan yang gagah berani, anggun dan memikat. Jarang sekali pada seorang wanita bakat seperti ini. Kalau begitu, seni musik, catur, kaligrafi, dan melukis sudah tak menarik lagi. Ganti gaya juga nggak buruk. Kak Yodi, istri barumu memang luar biasa. Tapi malam ini adalah lelang pertama. Aku nggak tahu berapa harganya. Lelang apa? Istriku. Kak Larry bicara soal urusan bisnis. Betul-betul. Urusan bisnis. Sudahlah, para tamu sudah menunggu. Lanjutkan. Pemeriksaan ketiga tentang keperawanan. Sebagai seorang wanita, keperawanan adalah yang utama. Jangan sampai ada sedikit pun kelalaian. Silakan Nyonya kembali ke layar dan lepaskan pakaian. Akhirnya sampai pada bagian utama. Benar sekali. Semuanya buka mata dan lihatlah. Lihat apa malam ini dia bisa jadi wanita penghibur. Yodi, kamu suruh aku lepaskan pakaian di depan orang banyak? Apa ini juga aturan keluarga Mulyo? Istriku, ada layar yang menutupi. Gak ada yang bisa melihat. Sekali ini saja. Nanti aku akan balas kamu dengan baik. Nyonya, silakan. Aku ini wanita teladan. Aku harus penuhi wasiat ibu. Karena sudah nikah dengan keluarga Mulyo, jadi harus patuhi aturan keluarga Mulyo. Aku ini wanita teladan. Aku harus penuhi wasiat ibu, mendampingi suami dan didik anak. Itu benar. Kamu harus tahu aturan. Pergi dari sini! Aturan? Aku tidak peduli dengan aturan apapun. Kamu ini ngapain? Kak Yodi, istri barumu itu sifatnya terlalu keras. Namanya juga wanita. Sedikit keras kepala justru menarik. Terlalu keras malah bikin hilang nafsu. Gak seru. Aku masih lebih suka istri Kak Yodi yang sebelumnya. Lembut dan perhatian. Paham perasaan orang. Terutama suaranya itu. Istri sebelumnya yang bernama Peri juga cukup baik. Aku suka sekali waktu dia mainkan alat musik. Yodi, sebenarnya berapa istri yang sudah kamu nikahi? Enggak benar. Semua yang terjadi hari ini kenapa familiar sekali? Orang bermarga mulia itu nipu kalian sedikit-sedikit gimana? Awalnya dia pura-pura sempurna, lembut dan sopan. Siapa sangka dia ternyata sering siksa istrinya dengan ganas. Dia juga adakan pesta, sedikit demi sedikit, menguji batas kesabaran kami. Terakhir dia siksa kami dengan berbagai cara, paksa kami untuk tunduk, dan dijadikan alat untuk dia hasilkan uang. Dia membujuk para petinggi dengan selera khusus dan melatih beberapa wanita khusus. Lalu kirim mereka ke ranjang para petinggi itu. Orang seperti itu seharusnya diseret keluar dan dicincang. Yodi, Handi, Kak Yodi, hari ini semua datang dengan semangat. Apa kita harus pulang dengan kecewa? Semuanya tenang saja. Aku pasti akan bertanggung jawab kepada kalian semua. Istriku, kita sudah sepakat sebelumnya untuk bekerja sama kali ini. Kenapa kamu permalukan aku di depan banyak orang seperti ini? lepas pakaian di depan umum, apa benar itu aturan keluarga Mulyo? Leluhur kami dari generasi ke generasi memang seperti itu. Seorang wanita harus taat pada suaminya. Yodi perintahkan apa padamu, kamu ikuti perintahnya. Lalu setelah lepaskan pakaian, apa ada aturan lain? Apa harus temani tamu makan dan minum? Dan berbuat seperti wanita penghibur? Yodi, aturan kotor macam apa itu? Orang yang gak tahu pasti ngira ini tempat hiburan. Cukup, Kalista!
Jangan gak tahu diri. Apalagi yang mau kamu lakukan? Kamu? Kalista, kamu lebih baik diam saja. Sangat tak ada aturan. Kamu harus minta maaf di depan semua orang. Kamu pasti kenal Melvi, Ferry, Yuna. Siapa? Siapa yang kamu maksud? Aku gak kenal. Handi, dasar brengsek, berani bilang gak kenal kami? Kalian? Beraninya kamu ganti identitas untuk terus menipu wanita. Kami datang hari ini untuk buka kedok aslimu. Kalian! Baiklah. Sebenarnya kami masih cari kalian. Gak nyangka kalian malah masuk perangkap sendiri. Masih mau buka kedokku. Cuma kalian? Boleh saja. Kalau begitu aku bereskan kamu dulu. Nak. Kalista, berani sekali kamu pukul aku. Kenapa kalau aku pukul kamu? Dasar wanita jalang. Berani sekali. Berani sekali lawan suamimu. Aku belum pernah lihat gadis keluarga kaya mana yang berani pukul suaminya sendiri. Liar sekali. Kalau nggak dididik dengan baik, kami yang hadir di sini, nggak ada yang berani sentuh dia. Didiklah dengan tegas. Kalau di sini nggak ada barang baru yang bisa puaskan orang di atas, sama saja merusak reputasi sendiri. Pengawal! Nona Kalista, kamu harus hati-hati. Bawahan si brengsek ini ahli bela diri semua. Jangan kira aku selama ini berkelana di dunia persilatan cuma untuk ditakut-takuti. Istriku, aku gak mau bertengkar denganmu begitu cepat. Siapa yang buat kamu begitu nakal? Bahkan dengan beberapa wanita ini, buat suamimu malu di depan banyak orang. Kalau begitu aku harus buat kamu rasakan seperti apa neraka itu. Kamu mau apa? Karena istriku gak kasih semua orang lihat lewat tirai. Kalau begitu lepas saja semua pakaiannya. Pengawal! Lepaskan pakaiannya. Lihat apa dia masih peduli soal sopan santun dan malu. Ya. Wah. Kamu bisa silat. Sebenarnya kamu siapa? Aku datang untuk bereskan kalian para pria tak bermoral. Kayodi, tidak kusangka musuh ini tangguh. Cepat cari cara, tunjukkan kemampuan sebenarnya. Panggil pengawal 4 penjuru. Aku mau lihat wanita ini tertekan dan memohon ampun. Pengawal 4 penjuru. Siap. Tangkap hidup-hidup wanita ini. Pengawal 4 penjuru itu senjata pamungkas si brengsek ini. Nona Kalista, jangan remehkan situasi ini. Iya. Wah. Hei. Ya. Wah. 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 Yodi, kalau kamu gak punya jurus lain lagi, selanjutnya, giliranmu. Istriku, kita suami istri. Tolong dengarkan penjelasanku. Aku... Saudari-saudari, kalian mau apakan pria ini? Biar dia rasakan juga gimana rasanya dilepas pakai di depan umum. Kamu gila ya? Dasar wanita licik. Saudari-saudari, ayo maju. Kalian mau ngapain? Kalian mau ngapain? Lepaskan aku. Mohon jangan lakukan ini. Aku mohon padamu. Aku mohon. Lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku mohon pada kalian. Lepaskan aku.
Kalista, kamu wanita jalang. Aku akan bertarung denganmu. Orang kecil sepertimu, kurus seperti tusuk gigi. Apa yang perlu ditutupi? Kamu? Aku... Nah, kamu wanita galak yang licik. Kamu sudah gila. Keluarga Mulyo nggak akan biarkan kamu pergi. Di mana pengawal? Serang bersama-sama. Tangkap wanita jalang ini. Orang tua tolol, sekarang giliranmu. Kamu jangan mendekat. Tenang saja, aku sama sekali tidak tertarik dengan orang tua tolol sepertimu. Kenapa kalian lari? Bukankah kalian semua suka nonton pertunjukan? Aku belum siap mainkan pedang ini. Cepat pergi. Pergi sana. Bangun, aku dan saudariku belum puas bersenang-senang. Bangunlah, aku dan saudariku belum puas bersenang-senang. Wajahku. Suamiku, hari ini aku belum seduh teh untukmu. Jangan, aku mohon pada kalian. Kasihanilah aku. Dulu saat kami mohon ampun padamu, kenapa kamu nggak biarkan kami pergi? Bukankah kamu suka sekali siksa orang? Hah, dasar brengsek. Kenapa kamu tidak mati saja? Kita suami istri. Hari ini aku akan puaskan kamu. Tunggu dulu, jangan pukul sampai mati. Surat cerai belum ditandatangani. Cepat tanda tangani surat cerai untuk kami berempat. Aku akan tanda tangan. Aku tanda tangan sekarang juga. Aku sudah tanda tangan. Para saudari, lihat apa surat cerai ini sudah benar? Benar, ini dia. Aku pernah lihat di buku. Para saudari, sekarang kalian bawa surat cerai itu ke kantor pemerintah untuk didaftarkan. Lalu kalian bisa segera ambil surat izin pulang ke rumah. Nona Kalista, gimana denganmu? Aku masih ada urusan yang belum selesai dengan si brengsek ini. Ada lagi? Ini surat cerai sudah ditandatangani. Ada urusan apa lagi? Ibu Nindi. Sebelumnya masih ada nama lain, tidak? Dia selalu dipanggil Karin. Kamu kenal dia? Jawab pertanyaanku. Sebenarnya, kenapa dia meninggal? Dia bunuh diri. Kematian dia nggak ada hubungannya denganku. Nggak ada hubungan denganmu ya? Masih nggak mau jujur? Nona Kalista, menurut hukum negeri Diga, membunuh adalah kejahatan. Benar, Nona Kalista. Kalau sampai menarik perhatian musuh itu bakal repot. Ayo kita pergi. Ayo, Nona Kalista. Nak, kamu baik-baik saja? Aku sudah seperti ini, mana mungkin baik-baik saja. Dasar wanita jalang. Penghinaan hari ini, aku pasti akan buat mereka bayar lunas dengan nyawa. Ayah, bawa kartu namaku dan pergi temui kepala distrik. Suruh dia bantu aku tangkap budak buronan. Baik. Para saudari, kenapa kalian belum pergi juga? Kak Berry, ada hal penting untuk dibicarakan denganmu. Nona Kalista, lukisan yang kamu tunjukkan pada kami hari itu, bolehkah kami lihat sekali lagi? Itu dia. Dia itu istri pertama Handi. Maksudku istri pertama Yodi. Namanya Karin, ibu kandung Nindi, dan juga satu-satunya istri yang pernah dikenalkan ke publik. Waktu aku nikah dengannya, aku pernah lihat lukisan ini di ruang kerjanya. Benar-benar Kak Jessie ya? Gimana dia bisa meninggal?
Orang-orang di kediaman selalu rahasiakan hal ini. Mereka bilang dia meninggal karena penyakit jantung. Tapi ketika aku dikirim ke rumah hiburan Carrie, aku dengar orang tua di sana bercerita dia disukai seorang petinggi dan dipaksa Yodi untuk temani tamu itu. Setiap hari dia disiksa sampai akhirnya dia bunuh diri karena tidak tahan lagi. Nona Kalista, kamu mau kemana? Aku akan bunuh pria brengsek itu. Tenanglah dulu, gak perlu korbankan hidupmu cuma demi pria brengsek itu. Pikirkan pamanmu. Benar, Nona Kalista. Masalah ini harus direncanakan dengan matang. Kalau kita bisa temukan bukti kalau pria itu membunuh dan paksa wanita jadi pelacur, lalu hancurkan tempat hiburan itu, barulah benar-benar melindungi para wanita dari penderitaan. Benar sekali, masih ada Nindi juga. Kita tak bisa terus biarkan dia berada di tempat mengerikan itu. Benar, kami sudah berhasil kabur. Nindi, Tante Mulio, dan masih banyak wanita lain yang belum berhasil kabur. Kita tidak boleh biarkan pria itu lolos. Tapi kalau mau dapat bukti, kita harus kembali ke rumah Mulio. Aku bisa masuk sebagai mata-mata. Jangan. Yodi orang yang licik. Begitu akan sangat bahaya. Kita bisa beradaptasi nanti. Berpura-pura jadi musuh untuk mengelabui dia. Orang-orang di dalam, dengar. Atas perintah kepala distrik, kami datang untuk tangkap budak keluarga Mulyo yang kabur. Buronan apanya? Ini rumahku. Kalian masuk ke rumahku tanpa izin. Kami dapat kabar bahwa Yuna, Perry, dan Melvi masuk ke rumah ini. Mereka sudah resmi cerai dengan Yodi. Ini surat cerai mereka. Jadi, mereka bukan buronan. Kontrak perbudakan ada di sini. Tanda tangan asli mereka ada di kontrak ini. Kamu tidak bisa bantah. Pantas saja, kamu cepat tanda tangani surat cerai itu. Rupanya ini rencanamu. Kalista, kamu harusnya bersyukur baru beberapa hari tinggal di kediamanku. Kalau tidak, aku akan bawa kalian berempat pergi. Tuan Wongso, terima kasih atas bantuanmu dan anggotamu untuk tangkap buronan yang lari dari rumahku. Saudara-saudara, tangkap mereka. Siap. Aku mau lihat siapa yang berani. Jangan harap bisa bawa mereka pergi dari sini. Kamu ini mengganggu tugas resmi. Pengawal, bawa wanita ini pergi. Berhenti! Berhenti! Kami akan ikut kamu. Nona Kalista, ingat yang kita bicarakan tadi. Silahkan. Istriku, berikutnya giliranmu. Tuan Yodi datang. Aku memang gak bisa hadapi wanita itu, tapi aku bisa hadapi kalian. Kalian kira aku tak ada rencana cadangan? Kalian tahu bubuk ratusan semut? Setelah makan bubuk ini, terasa seperti ratusan semut menggerogoti tulang dan darahmu. Rasanya gatal sekali. Bajingan, apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau aku lakukan? Jangan, jangan. Cukup, cukup. Apa kamu siksa Ibu Nindi seperti ini? Emangnya kenapa? Seingatku, Karin juga gak mau tunduk padaku. Seperti Kalista, si jalang itu. Tapi, setelah aku kurung dia dalam penjara ini 3 hari, sikapnya langsung berubah. Apakah kamu yang bunuh dia? Kenapa kalian sangat peduli dengan orang mati? Karena Kalista si jalang itu yang suruh kalian tanya, kan? Kami cuma penasaran. Sampai tahap ini, aku beritahu kalian kebenarannya, gak masalah. Aku melihatnya bunuh diri dengan gigit lidah. Dia mati karena aku. Memangnya kenapa? Aku sudah singkirkan semua orang yang tahu kebenarannya. Kalian gak akan temukan bukti untuk singkirkan aku. Menyerah saja.
Mari, nikmatilah pelan-pelan hukuman baru yang kuciptakan. Ular ini pintar menggoda. Apalagi aku besarkan dengan lebih dari 50 jenis obat perangsang. Asalkan dia sentuh tubuhmu, dia akan aktifkan potensi tersembunyi tubuhmu. Dan seluruh tubuhmu akan melemah hanya dalam satu sentuhan. Jangan. Aku mulai dari kamu. Tidak. Lapor, Tuan Yodi, ada pesan dari petinggi. Dia mau dilayani wanita penghibur baru ke kediaman. Kenapa datang secepat ini? Aku harus cari dari mana? Aku bisa bantu. Aku rela bantu suamiku pecahkan masalah. Kamu? Suamiku, sebenarnya aku nggak mau kabur. Mereka berdua yang paksa aku ikut. Suamiku, aku rela layani tamu besar. Aku mohon padamu, tolong jangan siksa aku lagi. Melvi, kamu tidak punya harga diri. Sia-sia saja Nona Kalista selamatkan kamu. Aku juga nggak minta dia selamatkan aku. Apa yang kurang dari kehidupan kita sekarang? Kita ada makanan enak dan pakaian cantik. Kita hanya perlu melayani tamu sesekali. Aku sudah terbiasa dengan hidup seperti ini. Aku nggak mau hidup dalam ketakutan seperti kalian. Aku benar-benar salah menilai kamu. Suamiku, aku tahu alasan kenapa Kalista terus selidiki berita tentang istri pertama. Kenapa? Jangan bilang. Karena kakaknya yang hilang itu, istri pertama kamu. Dia pasti akan datang untuk balas dendam. Suamiku, kita harus bersiap-siap dari sekarang. Melvi, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Surat perbudakan kita ada di tangan suamiku. Memang kenapa kalau kita kabur? Bagus. Lihatlah dia. Pas sekali. Di antara kalian bertiga, kamu yang paling cantik. Kamu saja yang layani dia. Asal kamu buat dia senang, kamu bisa menikmati kemewahan dan kekayaan seumur hidupmu. Terima kasih suamiku. Bawa pergi. Kalian introspeksi diri saja di sini. Kak Melvi, dia... Ini aku. Nona Kalista, jangan dibuka. Kak Melvi sudah dibawa pergi. Dia pasti melakukan itu untuk mencari dalang di balik bajingan itu. Aku akan hentikan mereka sekarang. Jangan gegabah. Kalau begitu, usaha Melvi akan sia-sia. Nona Kalista, kamu nggak perlu khawatirkan kami. Cepat cari bukti. Kita akan bekerja sama dari kedua sisi. Ini pil penawar racun terkenal di dunia persilatan. Kamu akan kebal diracuni dalam sebulan. Dia juga bisa sembuhkan luka dalammu. Kalian harus bertahan. Tenang saja, sakit seperti ini bukan apa-apa bagi kami. Cepat pergi. Nindi, enak gak? Nona Kalista, kamu gak pergi? Tante. Nindi anak baik. Nona Kalista, dengan kemampuanmu kamu bisa keluar dari kediaman Mulyo dengan mudah. Kamu susah payah dapatkan surat cerai dan berhasil melarikan diri. Kenapa kamu kembali lagi? Karena aku harus selidiki penyebab kematian ibu kandung Nindi. Kamu kenal Karin? Namanya bukan Karin, namanya Jessie. Kami bermain dan tumbuh bersama. Dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Tapi semuanya hancur karena Yodi. Bajingan ini. Aku mencarinya 7 tahun, tapi yang kudapat hanya kabar kematiannya. Karin itu orang baik. Hanya saja, nasibnya buruk. Ibu, kamu pasti tahu penyebab asli kematian Jessie kan? Katakan padaku, aku harus tahu kebenarannya. Aku akan buat Yodi menanggung akibat perbuatannya. Kamu gak mungkin kalahkan keluarga Mulyo. Apalagi Yodi punya pengaruh besar. Gak ada gunanya kalaupun kamu ada bukti. Cepat pergi, selagi masih sempat. Keluarga Mulyo itu sangat berbahaya. Kalau kalian tetap tinggal di sini, hidup kalian juga akan sulit. Tenang saja, aku pasti akan melindungimu. Jangan tanya lagi, aku gak tahu apa-apa. Nona Kalista, aku nasihati kamu terakhir kali. Cepat pergi, selagi masih sempat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Di mana kalian? Cepat datang dan bantu aku. Minggir. Lihatmu saja sudah bawa sial. Jangan pukul nenek. Kamu anak sialan ini juga.
Kalau bukan karena kalian, mana mungkin aku kalah? Aku hajar kalian. Jangan! Terima kasih sudah selamatkan aku dan Nindi. Sudahlah, Nona Kalista, kalau kamu mau cari bukti kejahatan Yodi, mulailah dari dia. Hei tua bangka, bangunlah. Oh, kamu, apa maumu? Yodi mengikat dan bawa saudariku pergi. Apa kamu tahu tentang hal ini? Aku tidak tahu. Aku bilang, anakku yang urus kediaman dan tempat hiburan. Aku tidak bisa apa-apa. Cari dia kalau ada masalah. Kamu tidak pernah dengar? Utang anak ditanggung ayah. Kamu sebenarnya apa maumu? Serahkan semua bukti kejahatan Yodi padaku. Tidak, dia itu anakku. Kamu hanya punya satu nyawa, tapi anakmu tidak hanya satu. Kamu, gimana kamu bisa tahu? Nggak mungkin. Aku taruh ibu dan anak itu di tempat tersembunyi. Gimana kamu tahu alamatnya? Apa yang kamu sudah lakukan padanya? Asal kamu patuh, mereka akan aman. Aku dengar kamu terjerat utang judi pada kasino belakangan ini. Sayang sekali, anakmu mengatur semuanya untukmu, hingga kamu nggak bisa pakai uang sesuka hati. Apa kamu nggak mau bangkit, bawa Selir dan anakmu kembali, lalu hidup bersama mereka? Apa rencanamu? Sederhana, serahkan bukti Yodi bunuh Karin dan tempat hiburan kalian jual wanita, lalu paksa mereka jadi pelacur selama beberapa tahun ini padaku. Tidak bisa. Tanpa tempat hiburan, gimana aku pertahankan kekayaan keluarga Mulyo? Ini bukan hal yang bisa kamu putuskan. Dalam waktu sehari, jika aku tidak dapatkan apa yang aku inginkan, bersiaplah untuk mati. Paman, aku mau lihat apa pilihanmu. Ayah, apa yang kamu cari? Nah, aku ingat catatan keuangan bulan lalu. Sepertinya ada masalah. Aku mau lihat apa masalahnya sudah selesai. Tenang saja, masalahnya sudah selesai. Nah, aku mau bicarakan hal penting padamu. Ayah, ada apa di belakangku? Tidak ada apa-apa. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku pergi duluan. Dasar wanita kejam. Masih ada yang lebih kejam. Kamu kasih aku apa? Bubuk pemusnah tubuh. Kalau kamu gak makan penawarnya dalam sehari, hati dan ususmu akan hancur. Waktu sangat mendesak. Paman, sebaiknya kamu segera cari apa yang aku inginkan. Kak Melvi? Tuan bilang meskipun bukan pertama kali, tapi dia cukup patuh dan pengertian. Tuan cukup puas. Ini barang yang dijanjikan Tuan padamu, jabatan tingkat 9, yang mengatur perkumpulan pedagang. Tolong sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Tuan. Tuan mendengar sifat istri Tuan Yodi yang kabur itu. Sangat liar. Akhir-akhir ini Tuan mau mencoba disiplinkan wanita seperti itu. Tuan minta kamu antar dia ke kediaman dalam 3 hari. Kalau tidak, jabatanmu akan dicabut. Jaga dirimu. Tenang saja, aku pasti akan tangkap dan antar dia ke sana. Performamu lumayan bagus. Bawa dan rawat dia dengan baik. Baik. Kalista, dasar wanita jalan. Orang miskin pasti kalah dari yang kaya. Rakyat pasti kalah dari pejabat. Emangnya kenapa kalau kemampuanmu hebat? Sakiti pejabat kerajaan itu hukuman mati. Kali ini,
Aku mau lihat apa kamu masih bisa kabur.